Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu cantik sekali hari ini. Wah, alhamdulillah. Nanti Bu tambah nilainya 1. Makasih, Bu. Cantik kali. Mau juga nggak bisa kalau ada nilainya nggak boleh lagi. Cuma cantik kali, Bu. Waduh, itu udah lebih tuh. Oke, sekarang kita sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya kegiatan kita yang akan kita laksanakan nanti menjadi berkah. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Nah, dapat 1 ya, Bu. Bu dapat 1 nilai ya, Bu ya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Yona. Nah, sekarang untuk Ibu mau cek dulu nih. Kalian tinggal di negara mana, Nak? Indonesia, Bu. Ya, yang jadi dasar negara apa? Pancasila. Sekarang siapa yang tahu sila ketiga dari Pancasila? Persatuan Indonesia. Nah, betul semua. Persatuan Indonesia. Sama halnya dengan belajar kimia. Kimia ini juga nomor 1 loh, Nak, untuk semua ilmu. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron. Ya. Konfigurasi elektron pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang nomor atom. Jadi yang akan kita pelajari hari ini berhubungan juga dengan nomor atom. Udah siap ya semua untuk belajar? Siap, Bu. Sudah, Bu. Nah, kemarin Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Sudah di-download? Udah, Bu, udah di-print. Udah, Bu, udah di-print dah. Di malam juga Ibu sudah membuat WA group. Nah, di dalam situ nanti Ibu akan menilai keaktifan kalian semua. Nah, beda grup, beda ininya ya, beda kelompok, beda grupnya. Tapi di dalam itu tetap ada Ibu. Oke. Jadi nanti ketika kita diskusi, kalian harus aktif semua karena semua terekam di situ ya. Kemudian absensinya isi dulu sekarang. Ibu kasih waktu 2 menit aja. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah ngisi. Udah semua. Oke, untuk pembelajaran hari ini tujuan kita yang pertama itu kita harus bisa menggambarkan susunan konfigurasi elektron. Nanti kalian dengan gambar itu kalian jadi tahu bagaimana meletakkannya unsur-unsur itu di dalam tabel periodik. Jadi kita bisa tahu golongan dan periodenya. Oke. Sebelum itu, untuk lebih memahami mengenai konfigurasi elektron, kita nonton sebentar ya. Nonton. Nonton apa, Bu? Nonton apa, Bu? Nah, nonton apalah kita lihat dulu ya. Nobar. Nah, Nobar, Bu, nobar. Ya, mana nih? Nggak hidup dia. Ibu belum presenting. Lagi on proses. Sudahkah? Belum, Bu. Oke. Masih muter-muter, Bu. Lagi di jalan dia itu. Udah belum? Udah, Bu. Belum Itu kelihatan. apa itu, Bu? Tutup itu, Bu. Camtasia tuh, Bu. Nggak mau dia nih ditutup, merajuk dia. Atau Ibu ulanginnya? Udah belum? Belum juga kan? Presenting. Bella. Nah, ini. Kayaknya jaringan Ibu bermasalah sedikit. Merajuk dia. Udah, Nak? Nah. Oke. Sudah? Belum muncul, Apa Bu. yang Belum jalan, Bu. Kalau sekarang udah nih. Udah lihat semua?
Iya, Bu. Sudah, Bu. Dan kita di sini akan membahas konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai teori atom. Kita akan menggambarkan konfigurasi elektron, di mana nanti kita akan menentukan letak elektron tersebut di dalam tabel periodik. Jadi kita tahu nanti golongan dan periodik. Nah, Ibu ingin memperlihatkan suatu kasus pada kalian semua, agar nanti kalian lebih mudah memahami konsep dari atom bor. Mari kita lihat. Di sini Ibu memiliki daftar harga kamar rumah sakit Awal Bros di Pekanbaru. Kamar rumah sakit di Awal Bros di Pekanbaru itu dia mempunyai 5 tipe kamar. Nah, kapasitasnya untuk kamar isolasi itu hanya 1 orang, untuk kamar tipe intermediate care itu 1 orang, untuk kelas 1 adalah 2 orang, untuk kelas 2 3 orang, untuk kelas 3 ada 6 orang. Nah, biaya per harinya berbeda ya. Untuk isolasi biayanya adalah Rp968.000. Untuk intermediate care itu lebih mahal lagi, Rp1.319.000. Kelas 1 yang diisi oleh 2 orang, dia memiliki harga Rp897.000. Sedangkan untuk kelas 2 kapasitasnya 3 orang sehingga harganya lebih murah, Rp468.000. Untuk kelas 3 karena kapasitas lebih besar lagi, kamar itu isinya 6 orang, biaya per harinya adalah Rp292.000. Bu, gambarnya konfigurasi elektron aja, Bu. Oh ya, nggak muncul. Seorang pasien dirujuk ke rumah sakit. Tapi suaranya dengar, Bu, nggak apa-apa, Bu. Suaranya dengar kok, Bu. Suaranya dengar. Iya, terkena DBD, sehingga harus dirawat selama kurang lebih 3 hari. Pasien tersebut merupakan seorang karyawan perusahaan swasta yang diberikan fasilitas kesehatan berupa dana kesehatan. Jika harus rawat inap, maka dana kesehatan yang diperoleh adalah Rp3 juta. Dengan mempertimbangkan ketenangan pasien agar bisa beristirahat total, supaya cepat sembuh ya, tipe kamar manakah yang sesuai untuk ditempati pasien tersebut tanpa harus mengeluarkan dana pribadinya untuk membayar biaya rumah sakit? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Dana yang dimiliki yang pertama yang diberikan oleh perusahaan adalah Rp3 juta. Kemudian perkiraan lama rawat inapnya adalah 3 hari. Maka tipe kamar yang dapat digunakan adalah dengan biaya yang kurang dari Rp1 per hari. Ada 3 tipe kamar ya yang bisa mereka pakai, yang bisa dipakai oleh pasien ini. Yang pertama kelas 1, 2, dan 3. Hanya saja kalau kita mempertimbangkan kenyamanan pasien supaya pasien dapat beristirahat dan tidak terlalu ramai, maka kita pilih yang kelas 1 dengan biaya kamar dalam Rp97.000. Untuk kelas 3 sebenarnya lebih murah, dia bisa pakai itu dan sisa dananya banyak memang, tapi kita mempertimbangkan kenyamanan pasien, harus kita pertimbangkan segalanya. Jadi supaya dia bisa beristirahat dan tidak terlalu ramai pasien di dalamnya, maka kita mengambil untuk rawat inapnya di kelas 1. Baik, itulah tadi. Oke, sudah Nanda? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Mana ini ya?
Oh, oke. Tadi apa ceritanya? Tentang apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Tentang Silakan. orang isi kamar rumah sakit, Bu. Ya, betul. Tentang isi kamar rumah sakit. Nah, nanti untuk pengerjaan LKPD, berdasarkan video tadi, nah kamu harus bisa menghubungkannya dengan konfigurasi elektron, dengan aturan-aturan yang diberikan oleh teori atom Bohr. Baik, sekarang kita mengerjakan LKPD yang sudah tadi ada yang sudah print ya, yang sudah Ibu bagikan kemarin, kemudian berdiskusi di WA grupnya. Ibu beri waktu 15 menit saja. Atau kelamaan ya 15 menit ya? Ya, Bu. Ya, 10 menit cukup kayaknya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit, nanti kita diskusikan, kita presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan. Baik, Bu. Saya udah siap dah, Bu. Ah, udah siap? Udah. Siapa yang selesai? Nur Tati ya? Wah, Iya, Bu. Iya. Nur Tati kelompok 2 ya? Nah, Nur Tati untuk kelompok 2 nih. Apa identifikasi masalahnya? Coba. Cara pengisian, Bu. Cara pengisian kulit atom. Oh ya, betul. Cara pengisian kulit atom. Gimana cara pengisiannya? Belum bahas lagi, Bu. Nah, bahas dulu. Masih cari masalah, Bu. Lanjutkan nomor berikutnya. Untuk kelompok 1, Rahmi, Yuniarti. Nah, apa identifikasi masalahnya? Bagaimana aturan pengisian elektron itu, Bu, kulit-kulitnya? Oh ya, cara aturannya ya, seperti tadi di rumah sakit ada aturannya mengisinya, begitu juga dengan elektron. Iya, Gimana Bu. aturannya? Ada aturannya hasil diskusi kami. Kalau kamar yang pertama atau bilik yang pertama itu 2, misalkan ya, Bu. Ya, ya. Itu keduanya 8. Itu, Ibu. Betul. Itu berdasarkan teori atom Bohr ya, yang kalian lihat ya. Nah, Ya, Saya, Bu. ya silakan coba tambahkan Yona. Kenapa jumlah atom pada masing-masing kulit itu berbeda ya, Bu? Setiap kamar itu berbeda, Bu. Kenapa begitu? Nah, sekarang kamu temukan jawabannya. Kenapa dia berbeda? Apa nggak Ya, boleh saya sama cari dulu ya, Bu. semuanya? Oke. Baik, sudah? Sudah, Bu. Nah, kenapa dia berbeda? Adakah aturan tertentu? Karena tingkat energinya, Bu. Ya, betul Dona, karena ada tingkat energinya yang berbeda. Jadi, setiap kulit itu berbeda isinya ya. Nah, sekarang lanjutkan langkah berikutnya. Langkah berikutnya kamu gambarkan. Nah, untuk konfigurasi elektron menggunakan teori atom Bohr, ini kalian hanya boleh menggunakannya untuk golongan utama saja. Sementara untuk golongan transisi atau golongan B, itu kita menggunakan teori subkulit. Nah, sekarang lanjutkan nomor berikutnya. Oke, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, Hasjum mana nih? Ibu mau lihat dulu yang nomor berikutnya, gambarnya seperti apa? Langsung digambarkan ya. Nggak ada ya? Hasjum tidur tuh, Bu. Coba tanya lagi, Bu. Dia suka tidur kalau belajar tuh, Bu. Kenapa? Dia begadang malam? Hasjum? Suka ngantuk kalau di rumah belajar, Bu. Hasjum tuh. Nah, Yuniarti. Ada nggak? Nah, coba Ibu mau lihat gambarnya seperti apa? Atom apa yang kamu gambarkan? Atom Ca, Bu. Atom Ca. Berapa nomor atomnya? Saya 20, Bu.
20. Udah selesai gambarnya? Gambarnya belum, Bu. Jelek gambarnya. Yang bagus lah bikin. Kenapa jelek? Cantik-cantik lah. Punya siapa yang sudah selesai gambarnya? Kelompok 1. Belum ada? Ini Bu, saya Bu. Nampak Bu? Nah, itu unsur apa ya, Nak? Ada oksigen dan nitrogen nih Bu. Nggak dilihat kan ya? Nitrogen. Gambarnya udah belum? Ibu kok belum lihat gambarnya? Susunan, konfigurasinya, sekarang gambarnya seperti apa? Kamu gambarkan di mana yang 2, di mana yang 8. Saya sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Nah ya, coba perlihatkan Yuniarti. Tadi sinyalnya jelek, Bu. Maaf ya, Bu, keluar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi gambarnya jelek, nggak apa-apa ya, Bu? Iya, coba Ibu lihat dulu. Semakin bagus gambarnya, semakin bagus nilainya ya kan? Tunggu, Bu. Saya hilangkan layar belakang dulu. Oh, silakan. Saya aja dulu, Bu. Saya sudah, Bu. Nah, wah bagus Nah, ini, Bu. rapi. Ya, punya Yuniarti juga. Ini kulit pertamanya 2. Ya. Nah, ya, ini. Kulit keduanya 8. Kulit Udah pas itu ketiganya 8. Hah? Udah pas itu elektronnya 8. Saya hitung dulu ya, Bu. Ah ya, hitung dulu. Pas nggak? Kalau kurang tambah. Pas, Bu. Pas. Oke, lanjutkan. Kemudian yang yang ketiganya 8, yang terakhirnya 2, Bu. Yang terakhir 2. Berarti yang 2 Ya itu kan, apa? Bu? Yang 2 itu namanya apa? Yang terakhir? Elektron yang terluar, Bu. Ya, elektron terluar itu Elektron valensi, Bu, namanya. elektron valensi. Bagus. Siapa tadi yang jawab itu? Saya Tati, Bu. Oh ya, bagus Nur Tati. Coba perlihatkan gambar Nur Tati. Oh iya, Bu. Ini, Bu, contohnya. Oh, nomor atomnya 8, Bu. Konfigurasinya 2, 6. Nah, 6 itu adalah elektron valensinya, Bu. 6 elektron valensinya. Ya. Di kulit pertama ada 2 elektronnya, di kulit kedua ada 6 elektronnya, Bu. Oh iya, iya. Bagus. Berarti di kulit pertama ada 2, di kulit kedua ada 6. Nah, sekarang dari gambar-gambar yang sudah kalian bikin per kelompok, tentukan dulu periode dan golongannya, letaknya di dalam struktur atom. Coba tentukan berdasarkan itu bagaimana. Saya Bu. Ya, silakan Rani. Saya, Bu. Nih Bu. Berdasarkan elektron valensinya Bu. Sebentar, Bu. Yona, Bu. Ya, sebentar ya, Bu. Saya udah siap nih, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Coba Rahmi. Saya duluan tadi Bu. Saya. Jadi kan Bu ini natrium kan Bu. Bu. Iya, Karena ada natrium kan Bu, saya bikin konfigurasinya kan Bu, 2, 8, 1 Bu. Jadi ini kan inti kan Bu, ini kan inti. Yang nomor pertama kan ada 2 Bu. Yang kulit pertamanya ada 2 elektron, kulit keduanya ada 8 elektron, kulit ketiganya ada 1 elektron. Jadi Bu, menurut ini kan kulitnya ada 3, berarti dia periode ketiga Bu. Nih kan Bu, 1, 2, 3. Nah, elektronnya ini kan terakhir ini kan 1 kan Bu, berarti dia golongan 1A Bu. Itu Bu, kalau analisa saya Bu. Wah, bagus ini penjelasannya. Beri A+ dulu buat Rahmi. Bagus ya? Keren. Oke, siapa lagi yang mau nambahkan? Coba Yona. Bu, saya dapat untuk unsur N Bu. Ya, coba. Kan nomor atomnya 7 kan Bu. Jadi konfigurasinya itu 2 dan 5 ya Bu. Ya, ini gambarnya Bu. Ya. Nah, elektron valensinya 5, berarti dia berada di golongan 5A. Kan kulitnya 2, berarti dia di periode kedua Bu. Oke, udah kayaknya kalau Ibu lihat udah ngerti semua ya? Udah Udah, paham Bu. semua.
meletakkannya di tabel periodik unsur. Kelompok 1 sudah bagus, kelompok 2 sudah bagus juga. Ada yang mau menambahkan, Ananda? Ada yang mau menampilkan hasil karyanya setelah menggambar? Saya Bu, tapi ternyata sama dengan kue yang dibuat Rahmi. Oh, sama dengan punya Rahmi, tapi betul ya? Saya lihat dari yang ditampilkan Rahmi sama Bu. Sama. Coba Bu, coba punya Hasyim lihat dulu Bu. Nanti dia ngontek camnya saya Bu, padahal dia nggak buat tuh Bu. Coba tengok dulu mana yang bagus gambarnya. Rahmi loh. Nggak apa-apa, mungkin di saat lagi berpikir unsur nih sama-sama sedang memikirkan apa tadi? Nitrogen ya? Natrium. Ya, Rahmi natrium ya? Natrium Bu, ya natrium. Iya, berarti sama-sama sedang memikirkan natrium, punya ide yang sama ya kan? Ya, Bu, satu jiwa kami Bu. Yeah. Oke, ada lagi yang mau menampilkan gambarnya? Tak ada? Bu, tadi nggak ada suaranya Bu, hilang dia nih Bu. Iya nih, Ibu nggak lihat juga nih dari tadi. Apa buat Hari ini Bu, tolong kurangi nilainya Bu. Dia jangan perhatikan Bu. Perhatikan kok Bu. Ada hasil karya saya. Kalau memang memperhatikan, coba Ibu mau lihat gambar apa yang sudah saya dibuat. Gambar Jangan Bu. pula gambar mobil-mobilan. Pak Sadi kok pindah-pindah dia tuh Bu. Tadi di situ, dia di sini. Pindah-pindah dia Bu. Iya, kayak elektron Bu, pindah kulit. Dia tereksitasi tuh Bu. Ya udah ada aturannya dulu ngisinya elektronnya, pindahnya nanti aja. Coba lihatkan gambarnya dulu. Mana gambar punya Sadi? Nampak Bu? Enggak. Ada yang nampak? Ada. Tintanya. Ada. Hah? Kameranya Nggak buat dia Bu. Dia tidur nih kamera Nggak buat buat dia Bu. Nampak Bu. Nampak. Ibu yang nggak nampak. Nih, ibu kameranya nggak support tuh. Iya, maklum lah. Laptop Ibu mantap kali. Tinggalnya di kampung-kampung lagi. Coba gambar apa? Coba bacakan punya Sadi. Nah, tuh baru muncul tuh wajahnya. Lama kali sinyalnya sampai ke ibu Bu. Dari tadi lagi saya tunjuk. Iya, dia pakai apa? Dia belum 4G lagi, masih 2G. Orang udah 6G dah. Nah, itu gimana lagi? Apa atomnya tadi coba punya Sadi? Atom saya ini 2, 8, 10. 10 itu Apa 10? kalium lah. Kalium ya Bu? 28. Kalsium. 28 Kalsium. 10. Kalau 10 nomor atomnya kalsium ya Bu ya? Bukan. Kalau Apa 10 kalium? di gas mulia itu. 28. 28. Oh iya, neon. Lupa saya. Neon. Iya. Salah Ya, Pak. heboh negara Argentina karena Xenon Bruto. Ya Bu, Ibu ingat ya? Gas mulia ya kan? Oke. Iya, betul Ibu nih. Iya, iyalah betul lah. Kan kita sama belajar kemarin kan? Kok saya kita yang sama belajar? Ibu dulu belajar tak? Nah, sekarang Ibu mau kalian menyimpulkan nih apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Ibu mau siapa ya yang menyimpulkan ya? Marta. Simpulkan. Oke, Bu. Dari hasil diskusi kami, konfigurasi elektron itu adalah penyebaran elektron-elektron pada orbitalnya. Jadi, berdasarkan sekulit dan juga berdasarkan kulit. Dari sekulit dan kulit nanti kita akan bisa menentukan jenis periode dan golongan, Bu. Wah, Itu, Bu, bagus. Ya. Ya, Bu. Bagus. Ada yang mau menambahkan? Udah diborong Marta Bu. Mana saya baru, saya nggak ke pasar. Udah diborong habis semua ya? Iya. Nah, tadi Bu. ada yang identifikasi masalahnya cara pengisian tadi, cara pengisian kulit. Nah, gimana kesimpulannya? Cara pengisian kulitnya, apa kesimpulan yang kalian peroleh?
Ternyata di kulit yang pertama tuh Bu maksimalnya 2 elektron yang saya tahu Bu. Pakai rumus Bu, 2N kuadrat Bu. Cara pengisiannya. Dengan rumus. Ya, betul. Yona dan Rahmi dengan rumus ya, rumusnya 2N kuadrat. N itu menunjukkan apa, Nanda? Kulit Bu, jumlah kulit yang keberapa gitu Bu. Kulit yang keberapa. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak Bu, sudah paham. Wah, mantap Ada nih. Bu, saya nanya Bu, tunggu Bu. Silakan coba. Itu Bu bisa untuk semua elektron Bu, pakai itu Bu. Dalam tabel periodik itu bisa semua kita pakai itu Bu. Oh enggak, tadi di awal Ibu udah bilang tadi Rami. Ya. Katanya kalau yang B itu pakai sekulit, bukan kulit. Rami enggak dengar. Nah, bagus nih. Bu, nggak tahu saya Bu. Ya, tadi Ibu udah katakan untuk teori atom bor itu hanya kita bisa gunakan untuk golongan utama, itu golongan A. Sementara untuk golongan transisi kita pakai aturan subkulit. Itu nanti Bu yang ya. pakai kulit itu yang untuk golongan utama bisa juga Bu. Bisa juga. Itu ngapa kita dibahas yang kulit Bu? Kan ada yang sekulit Bu yang udah pakai lengkap Bu. Nanti waktu kita nggak cukup. Nah itu Ibu bagi untuk pertemuan berikutnya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke Bu. Paham Bu. Udah paham Bu. Sudah. Nah sekarang Ibu mau lihat nih yang paham itu betulan paham apa enggak nih? Ibu mau lihat buktinya. Kalian buktikan di mana? Di Google Form yang Ibu masukkan di grup WA-nya. Silahkan kamu kerjakan dulu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membuktikan kepahamannya. Oke? Silahkan kerjakan. Ya Bu. Ya Bu. Oke, baik Bu. OTW Bu, OTW. Ya, Ibu tunggu OTW-nya nih. Sudah Bu, saya sudah siap. Sudah kirim Bu. Nah, mantap nih. Kayak Juga cerita kirim Bu. terus. Saya 100 terus. Ya, saya juga udah tuh Bu. Ah, ya, Saya juga udah tuh Bu. Berapa nilai saya Bu? Saya siap, Bu. Nampak. Dah. Berapa nilai saya Bu? Betul-betul. Bu, Dona diam-diam aja Bu. Dona diam-diam aja mau ngomong Bu. Oh iya, Ibu nggak lihat Dona, kameranya mati kah? Dia diam-diam aja Bu. Mungkin dia dengar musik tuh Bu, nggak dengar Ibu tuh. Iya Dona, dengar musik Dona. Tidak, Bu. Saya nyimak kok, Bu. Oh tidak. Ada nampak muka ibunya? Ada, Bu. Mungkin jaringan nih, Bu. Oh iya kali Ibu juga nggak lihat, cuma nampak foto Dona aja. Oke. Kalau pertanyaan sudah tidak ada, kemudian kita sudah penilaian, Ibu lihat sudah paham semua. Kita sudahi saja pembelajaran kita hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ikatan kimia. Kita masuk ke bab baru, itu tentang ikatan kimia. Nanti di ikatan kimia juga ada hubungannya ke teori tentang konfigurasi ini. Kita menggunakan elektron valensinya. Oke? Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, siapa ya yang mau Ibu? Nah, Dona lah, Dona. Coba tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan Dona. Alhamdulillah kita sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ananda, Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, bisa menjadi ilmu yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita ke pengamat Ibu Bu Nofri ya. Silakan Bu Francisca. Ya, Baik Bu. Francisca dulu.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya diperkenankan untuk menilai Bu Nofri Arliandini. Tapi mohon maaf tadi karena jaringan saya memang 2 hari ini saya juga tidak tahu. Tadi sempat keluar masuk. Jadi saya menilai yang sebisa saya ya, Bu Nofri. Oke, secara keseluruhan ini tadi pembelajaran itu sudah ada. Ibu ini menggunakan model discovery learning ya Bu ya? Iya. Nofri. Iya. Iya. Kemudian tadi stimulusnya itu tentang penempatan pasien pada kamar-kamar tertentu ya Bu ya, dengan harga-harga tertentu. Sebenarnya ya kalau untuk stimulus ya saya rasa memang bisa digunakan. Cuman tadi ini kan kalau yang konfigurasi elektron berdasarkan kulit ya, KLMN kan Bu ya, Bu Nofri. Iya. Setiap kulit ini itu kan pasti ada batasannya ya, aturannya di kulit K berapa, L berapa, M berapa, N berapa. Apakah ada diskusi di LKPD Ibu itu ada gitu? Saya mau tanya itu. Karena itu sangat membantu anak juga nanti dalam penempatan elektron. Maksudnya gimananya Bu? Di bagian apanya? Ibu kan menggunakan discovery learning kan Bu untuk konfigurasi elektron ya. Kemudian kan ya konfigurasi elektronnya itu kan kulit ya, berdasarkan kulit KLMN gitu kan. Ya. Kemudian di setiap kulit itu kan pasti ada batasan maksimalnya berapa. Apakah ini untuk syarat ini sebelumnya sudah diajarkan atau pada saat belajar yang ini gitu, pada saat menggunakan discovery learning ini diskusinya apakah ada siswa itu mencari ketentuan di setiap kulit seperti itu maksud saya, ada nggak Bu? Ya kan ini tadi kita kasih contoh tentang rumah sakit ya, rumah sakit itu ada aturan apa, jadi di LKPD-nya nanti siswanya juga menemukan seperti tadi sudah mereka temukan bahwa rumusnya itu adalah 2N kuadrat. Berarti dari situ mereka tahu tuh aturan pengisiannya bagaimana gitu. Tadi kan mereka udah jelaskan N-nya yang N itu kulit keberapa gitu. Berarti mereka cari sendiri. Iya. Oke, sudah ada ya Bu ya. Termasuk yang tadi yang kulit ketiga juga sudah ada Ibu ya Bu ya, yang maksimumnya 18 ada juga dijelaskan. Tadi karena kita berdasarkan identifikasi masalah dari anak-anak, kemudian mereka melihatkan contohnya, mereka kan contoh cari sendiri Bu, cari sendiri 5 contoh gitu kan, mereka pilih sendiri unsurnya, jadi mereka bikinnya cuman sampai ke kulit ketiga kalau saya nggak salah lihat tadi, NA tadi. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, kalau gitu saya sudah jelas, maafkan karena tadi memang saya tuh enggak maksimum gitu mengikutinya gitu kan. Terima kasih Bu Sita. Iya. Kalau itu sudah ada berarti menurut saya memang ini udah baik ya Bu ya. Kalau yang bagian tadi saya agak ini yang waktu ada anak menanggapi Ibu bilang Ibu cantik lalu Ibu kasih poin, nanti takutnya nanti semua bilang Ibu cantik nanti minta poin semua. Kalau bisa itu dialihkan, nggak usah dikasih poin gitu. Oh paling tidak bilang oh terima kasih gitu kan. Nggak usah langsung saya kasih poin seperti itu. Tadi mungkin itu spontanitas ya Bu ya. Iya, ketika semuanya bilang seperti itu kan langsung saya hanya berlaku satu nih gitu. Jadi maksudnya itu kan mereka bisa lebih semangat lagi gitu Bu. Jadi lebih fokus ke kita. Oke Bu, itu aja Bu ya. Maaf sebelumnya Bu Nofri. Terima kasih banyak Bu Siska. Oke. Sudah Bu ini. Ya, terima kasih Bu Siska. Yang selanjutnya Pak Sadi, gimana Pak Sadi? Halo Pak Sadi. Iya Bu. Halo. Ya, mana hasil pengamatannya Bu Nofri, coba apa? Ya, Bu Nofri ini kalau saya lihat lah ya, pengalaman saya sebagai guru di sekolah saya ini, sepertinya Bu Nofri ini sangat disukai sama murid-muridnya.
Ya, kemudian apa? Ya, Bu Nopri apa? Di pembukaan kemudian udah bagus, saya lihat. Kemudian dia mungkin ini aja. Kalau secara umum udah bagus ya Bu Nopri ya. Mungkin apa? Di apa? Di penilaian tadi Bu, tadi gimana Bu? Penilaian, ada penilaian sikap. Penilaian sikap saya jelaskan aja mengenai ini, mengenai diskusi di WA itu. Oh, pas diskusi aja ya? Iya. Oh iya. Nanti tadi Ibu sikap apa tadi yang Ibu amati tadi, yang betul-betul diamati, yang betul-betul dari siswanya gitu? Kalau diskusi kan nanti kita lihat keaktifannya Pak. Oh iya, tadi ada yang tidak aktif Bu, kayak Bu Marta, Bu Asjum, ada Ibu tegur? Ada, dipanggil tadi beberapa kali. Oh iya. Seperti Bu Asjum kan saya suruh tampilkan apa yang dia dapat gitu. Iya. Ya berarti udah peduli ya, karena yang lain kan udah aktif itu siswa-siswanya gitu kan, udah aktif sendiri kelasnya gitu kan, tinggal yang belum aktif bagaimana mengaktifkannya. Ya, mungkin saya pada soal tadi Google Form mungkin belum terlihat semuanya, tapi udah bagus saya lihat sekilas tadi. Ya mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih Pak Sadi. Oke, ya. Terima kasih Pak Sadi. Selanjutnya silakan Ibu Wiwi Winarsi. Ya, terima kasih Bu Eni. Bu Nofri mohon izin. Bu Nofri ini namanya mirip dengan teman saya satu sekolah, itu ngajar kimia juga, tapi namanya Norvi. Kalau ini Nofri. Kebalik sedikit ya Bu. Ya, mukanya pun mirip, sama-sama pakai kacamata, mirip sekali. Cuman beda Nov sama Nor gitu, Norvi, Nofri. Oke. Bu Nofri itu agak lembut orangnya juga. Ya, suaranya. Bu Kayak Bu Roma. Aslinya enggak Bu. Bukan, Bu Nofri yang temannya Bu Wiwin saya tahu. Oh ya, itu ya mungkin dulu. Orangnya Oke, ya silakan. Baiklah Bu Nofri, jadi mau ngomong Bu Norvi jadinya kan. Bu Nofri, di awal tadi stimulusnya menurut saya bagus sekali karena tidak langsung ke pelajarannya gitu. Stimulusnya tuh lebih mengarah ke kehidupan sehari-hari, lalu nanti siswa itu menganalisis sendiri kan. Artinya di sini melatih siswa untuk lebih berpikir kritis gitu. Nanti baru mengarahkan ke kimianya. Oleh karena itu alurnya tuh jadi terlihat jelas sekali dari yang luas, cakupannya mengerucut gitu. Lalu yang saya mau tanyakan tadi tuh Bu, kan ada narasi yang rumah sakit, kamar ini bla bla bla. Tapi tampilannya kok apakah cuman di saya doang yang seperti itu? Tampilannya tuh tampilan konfigurasi elektron. Iya Bu, tampilannya itu saya nampilkan tabel harganya itu, kemudian berapa isi kamarnya, kayaknya jaringannya Bu. Oh, karena jaringan. Tabel harganya itu yang saya tampilkan, kemudian permasalahan yang saya jelaskan itu tadi dan penyelesaian permasalahannya gitu Bu. Oh, pantesan berarti saya kirain kan tampilannya itu doang. Alangkah lebih baiknya kan itu yang tadi ada gambar narasi gambar tentang rumah sakit. Ya. Lalu ada yang tadi Ibu bilang tuh kan tabel-tabel harganya. Oke, jadi karena jaringan. Lalu Ibu juga sudah bagus dalam mengaktifkan siswa yang kurang aktif seperti tadi disampaikan oleh Pak Sadi. Kadang kan siswa yang kurang aktif itu bukan karena sebenarnya dia tidak bisa bicara, cuman karena dia malu, jadi harus didorong dengan sebut namanya. Bagus sekali. Lalu ada koreksiannya Bu. Tadi kan Ibu sudah menanyakan kesimpulan. Ayo anak-anak apa yang bisa disimpulkan, bla 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 sudah. Lalu Ibu tanya lagi nih, ada yang ingin ditanyakan? Nah, ya kayak kebalik gitu, kayak tahapannya kebalik. Nah, bahas ada yang ingin ditanyakan dulu, lalu Ibu lemparkan lagi ke temannya yang lain kan. Nah, ada yang bisa menjawab. Lalu Ibu berikan penguatan. Nah, kalau lebih baiknya setelah itu baru ke kesimpulan. Pada saat memberikan
link Google Form itu, ayo siswa anak-anak kerjakan soalnya dalam waktu sekian menit, seperti itu. Terus nanti misalkan ada anak yang bertanya, Bu, nilai saya berapa? Kan nanti Ibu bisa sampaikan, oh itu kan sudah disetting, nah udah bisa lihat nilainya sendiri. Ataupun kadang kan kita nyeting Google Form itu nilainya kita sembunyikan, jadi tidak langsung kita tampilkan. Oh itu nanti Ibu infokan lagi ya nak ya di grup kelas. Mungkin seperti itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, makasih Bu Win. Jadi Bu Nofri ya, jadi memang itu stimulusnya sebenarnya bagus, tapi karena tidak bisa berjalan ya, jadi saya kurang bisa melihatnya gitu ya. Dan itu kayaknya baru berubah ya Bu ya, kemarin stimulusnya bukan ini kan Bu ya, Bu Nofri? Iya Bu, yang ini kan RPP ketiga Bu. Ya, ya, maksudnya yang kemarin itu kan saya pernah lihat, tapi bukan ini kan ya stimulusnya ya. Untuk yang ketiga ya ini dari pertama Bu. Yang Ibu ya RPP 1 2 mungkin. Oh. Ya, yang kemarin saya berarti saya kemarin lihat salah itunya. Ingatan saya tuh tidak ada stimulus ini ya. Nah, kemudian memang IPK-nya itu menggambar ya, Bu. Ada IPK menggambar ya? Iya, Bu. Ada IPK menggambar konfigurasi. Iya, susunannya. Oh ya. Kalau itu IPK-nya ada menggambar, ya betul kalau IPK-nya ada. Ya, nanti kalau gitu saya lihat lagi RPP-nya apakah udah sesuai dengan tahapan yang Ibu rancang gitu kan. Nah, kalau kemarin ingatan saya itu nggak ada menggambar gitu ya. Mungkin itu kan Ibu bersambung kali ya, konfigurasi elektron juga kan? Seingat saya kemarin. Tutul Lewis. Enggak Bu, enggak. Kemarin saya ingatnya ada membuat konfigurasi elektron, tapi nggak sampai IPK menggambar. Kayaknya menyajikannya. Ada menyajikannya. RPP 2 ya? Di gitu. RPP 2 saya bahas pemisahan campuran. Oh, berarti mungkin yang lainnya lagi ya. Saya karena konfigurasi elektron ada yang lain juga kan? Baru jadi kalau misalnya, berarti kalau ada menggambar, nah Ibu, tujuan pembelajarannya ada nggak sebutkan berapa minimal yang harus dicapai membuat konfigurasi elektron? 2 ada? Bu. 2. Ya, 2. Nah, ya minimal 2 ya. Berarti udah tercapai ya kan? Nah, jadi pada dasarnya saya lihat mengolah kelasnya udah bagus ya. Cuma tadi itu mungkin intermezzo aja lah ya. Tapi nanti kalau benar-benar ini di PPL, kalau orang yang bilang cantik, Ibu jangan kasih nilai lah ya. Itu intermezzo aja ya. Untuk kita micro teaching ya, peer teaching boleh lah ya. Tapi kalau untuk benar-benar PPL itu jangan sampai Ibu seperti itu ya. Karena nanti wah ini Ibu puji baru dapat nilai. Kalau gitu banyak puji dapat nilai banyak ya kan. Walaupun satu orang nanti dia besok juga lakukan apa gitu ya. Jadi saya rasa itu untuk peer teaching untuk suasana ya nggak apa-apa. Tapi jangan nanti di PPL aja gitu ya. Jadi kita mau memberikan reward boleh. Jadi kita sampaikan dulu bahwa hari ini pembelajarannya nanti yang diskusinya aktif, nah atau yang benar banyak dalam menjawab pertanyaan Ibu atau temannya, nah Ibu akan memberikan reward. Nah, itu boleh juga disampaikan, kalau seperti ini boleh gitu loh. Nah nanti rewardnya boleh karena ini pandemi gitu kan, nah anak-anak butuh pulsa, Ibu kirim pulsa gitu loh ya. Nah nggak usah kuota lah ya, pulsa aja juga. Pulsa kan bisa 10.000 aja Bu, yang penting kan ada kuota diberikan gitu kan. Nah itu boleh gitu Bu, kita sampaikan dulu di depan gitu, ada reward seperti itu. Nah, itu juga bisa memotivasi siswa kan. Nah kemudian ini konfigurasi elektron kulit utama aja ya Bu ya. Seperti tadi Ibu sampaikan kan. Nah jadi, berarti nanti pada tahapan itu jadi ada beda ya. Jadi Ibu Bapak saya rasa ada sedikit miskonsepsi untuk Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bikin discovery untuk diskusi gitu kan ada tahapan kesimpulan. Nah itu adalah kesimpulan anak-anak mengerjakan LKPD itu. Ya, kesimpulan dia sampai mengidentifikasi, mengolah data, itu kesimpulannya. Tetapi kalau kesimpulan pembelajaran di penutup, ya, di langkah penutup, nah itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini, gitu loh.
Nah, jadi karena ada seperti dua kesimpulan, jadi ibu-ibu tuh jadi bingung gitu, kesimpulan ini sama dengan kesimpulan itu gitu loh. Padahal itu kesimpulan proses diskusi ya. Kemudian kesimpulan belajar hari ini, nah itu bisa lebih daripada yang di LKPD kan. Nah, itu loh. Jadi Ibu kan di tahapan penutup pembelajaran itu ada guru bersama siswa membuat kesimpulan ya kan. Nah, atau guru meminta siswa untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Kalau yang kesimpulan di LKPD adalah LKPD mengerjakan punya kesimpulan. Gitu. Ya. Kita dua Jadi kali, ada beda. dua kali. Iya kan 2 kali. Itu kan kelihatan tahapannya. Kesimpulan waktu dia pembuktian selesai verifikasi ya kan. Nah, kesimpulannya apa gitu loh kan? Selesai. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan? Nah, seperti tadi Ibu Win sampaikan, itu kita bisa memberikan sebelum tutup kan? Apakah ada pertanyaan tentang kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman anak-anak tadi gitu kan? Nah, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, baru kita simpulkan pembelajaran hari ini. Seperti itu, Bu. Jadi kalau udah kesimpulan pembelajaran hari ini, tidak ada lagi itu pertanyaan. Tidak ada lagi, karena udah tutup. Itu closing dah ya, closing class gitu. Nah, yang ada adalah, yaitu tadi, apakah Ibu mau memberikan reward, apakah Ibu akan memberikan evaluasi gitu ya. Nah, apakah memberikan tugas untuk minggu depan? Nah, itulah yang disampaikan itu. Habis itu doa penutup atau tidak doa penutup pun nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ada, kita anggap ada pelajaran berikutnya kan. Tapi kalau kita mau mengakhiri doa, ya udah di situ. Terakhir closing doa selesai gitu. Itu sih, Bu Nofri. Ya, untuk yang lain juga gitu ya. Nah, itu kira-kira yang harus Ibu perbaiki di situ lah. Saya rasa tahapan di situnya yang agak miss sedikit gitu ya. Tapi mengaktifkan siswa ya bagus, gambar. Kalau ada gambar ditunjukkan, nah itu Ibu persilakan mereka tunjukkan, itu udah bagus gitu ya. Nah, mungkin supaya ada berwarna, Bu Nofri mungkin bisa memberitahu mereka gitu loh, untuk elektronnya bisa dikasih warna anak-anak gitu kan. Jadi misalnya kasih bolpen merah kah, bolpen biru kah, jadi lebih kelihatan lagi kan gitu. Yep. Nah, nah jadi Ibu bisa sampaikan untuk nanti gambar elektronnya diberi warna ya anak-anak gitu. Nah, nanti dia bisa tahu. Jadi kita bisa lihat kreativitasnya, nanti warnanya lebih bagus. Ada merah kah? Ada hitam kah? Kalau enggak kan kayaknya tadi hitam-hitam semuanya kan ya. Apalagi pakai pensil nggak kelihatan lagi nanti mana elektronnya. Tadi yang bahas jumpunya saya nggak terlalu kelihatan ya kalau nggak dekat gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu aja supaya lebih berkreatif kan. Nah, itu kan yang Ibu mau nilai juga kan di dalam menggambar gitu. Oke, baik. Kita bisa sudahi tentang sesi 2 ini. Nah, kita istirahat sebentar sambil saya stop recordernya. Kita akan sambung sesi ketiga Bu Marta ya. Baik Bu, terima kasih Bu.